Guys, selamat datang di CNT atau Come and Talk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar perempuan. Nah, kira-kira kalau membahas seputar perempuan, apa nih yang bakal kita bahas kali ini? Nah, jadi di segmentasi kali ini kita bakal ngebahas perempuan sebagai pemimpin dalam organisasi. Kebetulan sekali di sini saya sudah berada dengan Kak Tasya Azizah Mokodongan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023, dan di sini sudah ada Kak Herlin Angelina Anggun Permatasari selaku Ketua Divisi Ketua Komisi 3 ya, Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Dema Visip UNS Universitas 11 Maret. Nah, jadi sekedar informasi, kedua perempuan hebat ini kami hadirkan ya bersama dengan kita pada hari ini untuk membahas topik yang sudah saya katakan di awal tadi seputar perempuan. Bagaimana sih perempuan itu menjadi pemimpin dalam organisasi. Jadi cakupan bahasannya itu seputar gender dan organisasi lah, tapi fokusnya di gender. Nah, mungkin kita nggak usah banyak-banyak bacot lagi ya. Kita mau basa-basi dulu nih. Pertama sama kedua narasumber kita, salah satu bidadari yang turun dari kayangan ya. Bukan salah satu sih, kedua bidadari. Kedua bidadari yang turun dari kayangan. Jadi kita mau basa-basi dikit. Gimana nih kabarnya dari Kak Tasya sama Kak Angel? Angel. Oh ya, baik. Dari aku alhamdulillah sehat sejauh ini. Agak sibuk juga sama tugas, tapi alhamdulillah masih waras. Kalau Kak Angel gimana nih? Nggak beda jauh sebenarnya. Jadi sama-sama semester 5 kan ya, semester penentu. Jadi teman-teman sedikit curhat, semester 5 itu kayaknya ada sedikit tekanan batin ya untuk mengerjakan tugas. Apalagi sebagai orang yang memegang tanggung jawab di organisasi, gitu pasti sering bentrokan antara tugas akademik dan tugas organisasi. Bener nggak, Kak? Iya, bener. Bener banget. Oke, jadi itu dia basa-basinya kita, basa-basi yang jujur emang basa-basi banget sih, tapi ya nggak apa-apa untuk membuka talk show kita pada hari ini. Mungkin itu udah cukup. Mohon maaf ya kalau cringe, tapi itu kemampuan saya, teman-teman. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaannya. Ini bisa dijawab terserah mau Kak Tasya dulu atau Kak Angel dulu. Jadi yang pertama itu, gimana sih pendapat Tasya sama Angel terhadap kesempatan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin di dalam organisasi? Dari Angel siapa dulu nih? Oke, dari Angel. Kalau menurut aku sih udah di zaman yang sekarang ini harusnya kesempatan itu udah sama rata dengan laki-laki. Karena kan udah udah nggak zamannya lagi perempuan tuh direndahkan. Oh, perempuan tuh cuma bisa di dapur atau nggak cocok memimpin organisasi dan sebagainya. Jadi menurut aku kesempatan itu di zaman sekarang ini harusnya udah sama kayak laki-laki gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya kesempatan sekarang ini nggak jauh beda sama Angel tadi. Kesempatan kita itu luas. Cuman kalau buat kita lagi bahas organisasi kampus ya, apalagi dalam kultur kampus kita yang seperti ini, beberapa mungkin ada ranah-ranah yang nggak bisa dimasukin oleh perempuan. Kayak mungkin yang nggak bisa disebutin di sini, cuman kalau dari dapurnya organisasi yang ada di sini ada beberapa ranah yang emang nggak bisa dimasukin oleh perempuan, dan itu bukan kalau istilahnya bukan juga diskriminasi, tapi itu udah normanya seperti itu. Jadi kalau buat kesempatan, kita semua punya kesempatan, cuman ada beberapa hal yang emang membatasi kita sebagai perempuan karena kayak makom kita belum sampai di sana gitu, dan kita sadar dengan hal itu. Jadi memang ada beberapa batasan ya untuk menjadi seorang pemimpin, dan dengan menjadi seorang perempuan juga ada beberapa hal yang memang tidak harus dan tidak bisa kita masuk ke dalam ranah tersebut. Tapi hal tersebut tidak menjadi salah satu hal yang membatasi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin kan? Iya, enggak dong. Ya cuman hal-hal kayak hal-hal yang nggak mempengaruhi gitu lah. Mempengaruhi.
ya hal-hal kecil lah istilahnya kan. Iya, kalau buat kesempatan kita punya kesempatan yang sebesar. Baik, bener. kita punya privilege loh gitu. Oh, privilege-nya apa nih kalau boleh tahu? Kalau privilege tuh mungkin dari gaya kepemimpinan. Iya. Biasanya perempuan tuh lebih teratur gitu. Jadi kayak kita lebih bisa dipercaya. bukan mau Ini agak show off flexing gitu ya. Iya, bukan mau flexing, tapi kebanyakan gitu ya, Iya. Angel ya. Oh ya, baik teman-teman. Itu dia mungkin seputar perempuan. Saya di sini merasa agak gitu ya, agak gitu, dek seperti itu. Jadi tadi kan kita udah bahas-bahas nih tentang pendapat Tasya sama Angel tentang bagaimana kesempatan perempuan. Selanjutnya nih aku mau nanya, menurut kalian berdua, apakah kepemimpinan dalam organisasi yang dipimpin oleh perempuan atau laki-laki itu ada perbedaannya nggak? Oke, dari Kalau tadi kan udah ada, misalkan tadi kan udah show off nih, udah ada flexingnya juga. Mungkin ada yang lebih dari itu nggak? lebih dari, kayaknya sama aja sih. Kayak Iya. gaya kepemimpinan tuh bukan soal gender, tapi balik lagi soal orangnya gitu. Kayak ada juga nggak semua perempuan itu teratur, ada juga yang nggak teratur. Jadi kayak kita menilai gaya kepemimpinan bukan dari gender, tapi lebih ke kualitas orang. Itu sih dari aku. Mau nambahin juga kalau misalkan ada yang bilang kalau cowok itu lebih ke logika, kalau cewek lebih ke perasaan, dan menurut aku mayoritas emang bener sih. Karena misal kalau ada yang nggak aktif di dalam organisasi, si cewek ini, pemimpin cewek ini bakal melakukan pendekatan gitu, nanyain gimana sih, kenapa sih, dan sebagainya. Tapi kebanyakan cowok tuh langsung kayak, ini orangnya kayak gini-gini nih, ini nggak bisa dijadikan ini nih, dan sebagainya gitu, tanpa tahu sebenarnya dia tuh mengalami apa di belakang gitu. Jadi menurut aku itu sebenarnya saling melengkapi sih. Kalau misal dijadikan satu tuh bagus banget. Tapi kalau itu mungkin ada kan ketua sama wakilnya itu semuanya cewek, nah itu menurut aku agak bahaya juga gitu. Iya Jadi sih. bisa saling melengkapi. Bener banget sih itu. Aku sih ngerasain juga sih secara langsung tentang hal itu. Kan ketua aku juga emang perempuan kan. Terus kayak sebenarnya emang ada hal-hal yang bikin aku tuh kayak nggak mau lagi masuk dalam himpunan ini gitu. Tapi karena ketuanya perempuan, ya itu tadi dipakailah pendekatan dengan perasaan. Jadi kita yang para cowok-cowok dan anggota yang lain tuh kayak langsung kita kayaknya harus mikir 2 kali nih kalau mau ninggalin beliau itu sang Dia perempuan. merasa diperhatikan. Iya, kan? merasa diperhatikan banget, kayak kita disayangi walaupun hanya sekedar formalitas organisasi. Itu kayak sedih banget sumpah. Ya, jujur. ya itu yang namanya privilege tadi. Iya Kita sih. punya itu, perempuan punya itu. Cuman jujur perasaan tuh memainkan peran lebih daripada logika sih Iya. kalau kata aku. Apalagi kalau putus cinta. Tapi Eh, kita jangan bahas ke situ ya. Kita tetap fokus terhadap pembahasan kita mengenai perempuan sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya nih aku mau nanya dampak, kan tadi kan dibilang kalau misalkan ada perbedaan itu kalau misalkan perasaan dan logika itu kan, kalau terhadap budaya-budaya yang udah dibangun sebelumnya ada nggak? Misalkan sebelumnya tuh pemimpinnya cowok, terus tiba-tiba ganti ke cewek, terus ada budaya-budaya yang berubah tuh. Kira-kira itu dapat mempengaruhi keseluruhan organisasi atau gimana? Menurut dari Tasya dan Angel? Kalau menurutku itu berpengaruh sih. Misal contoh nih, sebelumnya selain aku menjadi ketua Komisi 3 Dema, aku pernah menjadi ketua event di HMJ aku. Nah di situ aku juga merasakan pemimpin sebelumnya itu laki-laki. Pas di event itu kan dia menjadi SC ku, dia yang ngajarin aku dan sebagainya. Cuma kayak aku kurang puas gitu. Kenapa kok dia kayak gini gitu? Karena ternyata itu kinerja sebelumnya dia emang seperti itu. Kalau cewek itu lebih ke kita bikin list dulu ini apa yang mau dilakukan. Lebih terstruktur Iya. struktural ya. Sedangkan kalau aku tanya ke dia, itu belum waktunya. Kenapa harus nunggu waktunya? Kenapa nggak disiapkan dari jauh hari aja? Nah itu yang menurut aku agak beda di situ. Iya. Gitu. Dan itu dampaknya juga besar menurut Iya, aku. dampak iya betul. Jadi setuju. kalau cowok tuh nunggu mungkin hamil seminggu dulu baru dilakuin. Jadi kan nanti jadi mepet gitu. Oke. Ya. Makasih. Iya benar. Karena gimana ya, kita tuh kayak maunya tuh ini perfect banget. Iya, perempuan tuh biasanya perfeksionis Se-perfect gitu. itu Iya, ya. harus perfect Banyak. banget. Kalau bisa sekarang, kenapa nggak sekarang? Iya. Cuman itu juga jadi apa ya? Kalau menurutku
agak sedikit kendala juga dan bikin kita stres karena nggak semua orang mau se-prepare kita gitu. betul. Dan bahkan anggota-anggota tuh sometimes mereka mikir kalau kita tuh agak neken, kita tuh agak ini, padahal ya tujuan kita tuh baik, kita mau ini tuh prepare, kita udah mikirin ini jangka panjang, kita bukan mau neken kalian, kita bukan mau push kalian, cuman kayak udah harusnya idealnya tuh kayak gini gitu. Oke, jadi disclaimer dulu ya Bu, untuk para cowok-cowok yang ada di luar sana. Ini bukan untuk mendiskriminasi kalian, tapi ini kita berkaca ya, berefleksi dari sebuah fakta serta pengalaman yang ada. Nah, betul adanya tadi yang dikatakan oleh Angel tadi bahwa budaya kedisiplinan dan struktural itu memang ada beberapa perubahan, apalagi sekarang kan saya rasakan bahwa ketua himpunan saya adalah perempuan, dimana lebih terstruktur dan juga saya merasa lebih ada penekanan yang membuat organisasi lebih maju, bukan penekanan batin yang membuat diri lebih terpuruk gitu, tidak menyerang secara personal gitu. Jadi secara ya organisasi aja gitu. Terus emang sih kalau dilihat budaya yang dibawa dari sikap perempuan itu emang bagus juga buat organisasi, tapi kembali lagi kita harus menyeimbangi. Kalau bisa ya jangan ketua semua untuk kepengurusannya, ketua perempuan semua kan. Jadi mungkin di sebelahnya ada lelaki lah sebagai pendamping biar nggak terlalu pakai perasaan ya Kak. Benar banget. Kita Karena juga kalau- butuh laki-laki. Iya, butuh banget. Kita butuh laki-laki loh. Butuh bahu untuk bersandar. Yes, salah satunya. Betul sekali. Yaps, tapi kita sekali lagi tidak akan membahas tentang hal itu. Kita akan membahas tentang organisasi dan perempuan sebagai pemimpin. Nah, berbicara kan tadi udah dari ke struktural, terus ke disiplinan dan juga pendapat-pendapat. Nah, aku mau nanya nih, tantangan bagi seorang perempuan ketika menjadi pemimpin di suatu organisasi. Gitu. Dari siapa dulu nih? Aku bisa dengar. Bisa curhat-curhat dikit lah. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Tantangan terbesar sih dari kita itu sebenarnya perasaan, gitu, perasaan kayak ada saat-saat dimana kita harus ngambil keputusan dan kita harus buang jauh-jauh perasaannya kita itu, dan itu kayak sulit banget karena bikin keputusan di luar perasaan itu kayak kayak nggak mungkin banget gitu. Nggak lega gitu Iya, rasanya, nggak lega kan? gitu rasanya, pasti akan ada rasa bersalah di belakangnya, dan Betul. kita mikir banget gimana sih rasa ngatasin rasa bersalah itu sih kalau dari aku. Kalau dari kata saya tadi kan, dari Tasya tadi kita mendengarnya kayak dari perasaan ketika melepas hal-hal yang kayak harus dilakukan gitu kan, tapi harus dilepaskan demi kepentingan bersama. Kalau dari Angel gimana nih? Ini sebenarnya juga sama, itu masalah terbesar ya, pengambilan keputusan dengan perasaan yang harus dikesampingkan. Nah, selain itu aku juga, menurut aku tantangannya itu adalah stigma dari entah itu di organisasi atau masyarakat sekitar kita juga. Maksudnya Indonesia ini udah biasa sama sifat merendahkan cewek itu udah kayak kita udah temennya biasa. Kamu cewek nggak boleh, kamu cewek gini. Dan di organisasi juga sama menurut aku. Jadi misal ketika kita menjadi ketua, ketika kita menjadi pemimpin itu pasti ada orang yang emang dia bisa. Iya. Kayak Gimana gitu. tuh cara ngadepin orang-orang yang kayak gitu? Iya. Jadi itu kayak menurut aku ini juga tantangan bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa ke mereka yang bilang seperti itu. Gitu. Terus ada nggak di kepengurusan berjalan itu ada orang-orang yang memang benar-benar nggak suka gitu kalau perempuan yang jadi pemimpin? Terus gimana sih cara dari teman-teman sebagai seorang perempuan itu meyakinkan mereka bahwa pemikiran mereka tuh salah gitu? Kita tuh nggak kayak gini. Lebih ke show kayak Show off? iya show off Baik. aja, kayak liatin kualitas diri kamu, Oke. tunjukin kualitas diri kamu sama mereka. Karena for your information ya, di Makom itu aku jadi ketua perempuan pertama di sini. Oh wow, ya. tepuk tangan dulu. Dan ya mungkin tanggung jawabnya agak lumayan berat karena untuk meyakinkan orang-orang di sekitar itu kayak sebelumnya kan nggak ada. Terus ini yang pertama, jadi emang ini beban banget gitu. Iya, Jadi untuk meyakinkan ke ya depannya juga iya, ya. meyakinkan juga ke depannya. Jadi kayak
ya mohon maaf juga buat kabinet-kabinet karena udah nge-push kalian, karena ini juga bagian dari tanggung jawab ya, bagian dari janji yang kemarin. Jadi sebenarnya seperti politisi-politisi ya, kita membayar janji juga sih buat yakinin orang-orangnya Oh, nggak sih? baik. Benar. Benar. Terus sedih banget nih, sedih banget dengerin curhatan-curhatan dari teman-teman perempuan ya, yang dari tadi emang guys, kalau berbicara soal cewek itu nggak lari jauh ya dari perasaan gitu. Sebagai cowok ya kita harus ngerti perasaan mereka, makanya kalau mereka lagi ada PMS jangan diganggu. Itu sakit, sudah sakit karena sakit perut, kemudian sakit karena pacar, itu tidak boleh. Tapi sekali lagi kita tidak membahas itu, kita membahas perempuan dan organisasi. Oke. Kalau tadi kan soal organisasi-organisasi, pendapat-pendapat, selalu seperti itu ya pembukaan saya ketika ingin bertanya, tapi it's okay. Selanjutnya kita akan menanyakan lebih ke personal. Bentar, nggak nemu. Jadi untuk setiap pemimpin perempuan itu kira-kira apa prinsip yang masing-masing teman-teman terapkan dalam diri teman-teman untuk menjadi seorang pemimpin gitu? Satu prinsip atau beberapa prinsip lah mungkin dari Tasya sama Angel. Angel dulu. Kalau aku sih ada 2 kalau nggak salah. Iya. Yang pertama, jangan dengerin kata orang, tunjukkan hasilnya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pelan-pelan tidak apa-apa, yang penting ada progresnya. Oke. Bentar. Kalau dari Tasya sendiri prinsipnya apa? Kalau aku prinsipnya satu sih, konsisten. Konsisten. Apapun itu harus ada konsisten. Mau mulai dari kapanpun, mau cepet-cepet, mau apapun itu, yang penting konsisten itu bakal jadi. Iya sih, karena kalau di organisasi tuh konsisten tuh susah banget ya sih dibangunnya. Iya, dibangunnya konsisten waktu. Iya, ya. apalagi waktu tuh. Biasanya di organisasi kita mulai rapatnya tuh jam 2. Tiba-tiba mulainya udah jam 4. Jam 4 nggak konsisten 2 jam gitu. kan. Jadi Nungguin ya, saling nungguin. Jadi kayak konsisten itu udah jadi masalah dan juga solusi dalam setiap organisasi. Jadi kalau kayak pemimpinnya aja nggak konsisten, gimana organisasinya bisa berjalan? Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan intermezzo. Jadi setelah kita membahas panjang nih tentang perempuan-perempuan sebagai pemimpin dalam organisasi, mungkin kita bisa minta pendapat ataupun saran dari Tasya dan Angel untuk perempuan-perempuan yang di luar sana yang mungkin masih takut mengambil tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin ataupun ketua, baik itu di organisasi kampus maupun organisasi luar kampus atau hal-hal lainnya yang padahal mereka bisa untuk mengambil kesempatan tersebut gitu. Oke. Satu sih, berani aja dulu. Berani aja dulu. Kayak kalau kamu nggak berani nyoba, kamu nggak akan tahu rasanya kayak gimana. Berani aja. Tapi kalau kamu nanti kena mental, Iya. tekanan batin ya jalannya aja. Jalannya aja. Satu sih, cari Iya. pacar sih kalau kata saya. Waduh. Tapi kita nggak bahas itu. Waduh, Kita lanjut waduh. ke Angel. Lanjutin dari penyanyi Tasya tadi, berani aja dulu, terus lampaui batasmu. Oke, jadi kita harus keluar dari zona nyaman, teman-teman. Benar. Dan apakah ini pertanyaan yang di luar dari skenario, tapi menurut saya sebagai seorang pria, Asik. pria, apakah bisa menanyakan ini, apakah kehadiran seorang kami itu diperlukan dalam kehidupan wanita-wanita, ibu-ibu maupun perempuan lainnya di luar sana? Kalau dibilang nggak perlu, enggak lah, kita nggak akan dia. Kehadiran pria itu pasti perlu karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatu pasti ada fungsinya. Benar. Yes. Bener banget, ada fungsinya. Nggak mungkin segala hal ada di dunia ini nggak ada fungsinya gitu. Kalau pria itu, kalau menurutku nih perlu karena perempuan kan cenderung dengan perasaan batinnya, sementara laki-laki itu dengan akalnya. Kita ketika batin kita udah melampaui batas tubuh kita butuh laki-laki yang tetap rasional. Benar. Untuk kita, untuk jadi sekedar tempat buat curhat, tempat Sekedar? buat
buat ngeluh gitu. Oke. Karena kayak kalau emang udah hati ya yang ngomong ya, Oh. otak tuh ketutupan, sumpah. Tapi itu betul. Iya, kita butuh orang yang waras di sekitar kita. Ya. Jangan sampai perasaan mengambil alih seluruh gerak-gerik, seluruh Yes. badan, seluruh otak, seluruh fungsi struktural kita ya teman-teman. Harus tetap menggunakan logika. Makanya di kesempatan kali ini saya memang tidak bermaksud, disclaimer sekali lagi, tidak bermaksud untuk mendiskriminasi kaum pria, karena di sini teman-teman bisa lihat saya yang mewawancarai mereka agar kalau misalkan perempuan semua kan nantinya bakal pakai perasaan semua gitu. Takutnya ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi saya mengimbangi lah di sini sebagai seorang pria. Nah, buat teman-teman di luar sana yang mungkin seorang perempuan yang masih takut untuk mengambil jabatan, tenang, di sini udah ada bukti konkret langsung dari dua bidadari yang turun entah dari mana, dari kayangan sebelah mana, dari kerajaan apa, tapi mereka berdua ini adalah pemimpin dalam organisasi yang ada di kampus. Nah, kita nggak tahu di luar kampusnya nanti akan seperti apa, tapi kita bahasnya dalam kampus. Nah, terus teman-teman ingat, perasaan memainkan Anda itu lebih daripada logika. Jadi ketika Anda ingin berorganisasi sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang pemimpin, mungkin cowok juga bisa nggak sih? Karena kan Iya. ada beberapa cowok yang pakai perasaan daripada logika. Maksud saya itu teman-teman jangan terlalu masuk ke dalam perasaan tersebut. Ingat bahwa ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, baik itu untuk mengambil keputusan maupun langkah selanjutnya. Itu dia teman-teman, talk show kita pada hari ini seputar perempuan di dalam organisasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Tasya dan Angel yang sudah mau hadir dalam kesempatan kali ini. Semoga Come and Talk atau CNT di segmentasi kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa membuka pemikiran teman-teman, apalagi buat perempuan di luar sana. Dan buat laki-laki, semoga bisa mengambil pelajaran di dalam video atau kegiatan yang kita lakukan di Come and Talk pada hari ini. Itu saja dari kami. See you di pertemuan selanjutnya. Udah kayak perkuliahan aja ya pertemuan selanjutnya. Oke, see you di pembahasan Come and Talk selanjutnya. Bye-bye.